Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Sylvia Septiani. Kali ini saya akan membahas materi tentang evolusi. Teori evolusi. Evolusi itu apa? Evolusi itu merupakan perubahan generasi ke generasi yang menurunkan sifat yang berbeda dari nenek moyangnya dan berlangsung dalam waktu yang lama. Untuk jenis-jenis evolusi ada 4, ada progresif, ini evolusi yang terjadi karena kemungkinan bertahan hidup. Regresif, evolusi menuju kemungkinan punah. Kemudian divergen, ini dari satu spesies membentuk spesies atau variasi individu lebih dari satu. Yang keempat, konvergen, awalnya satu spesies tapi karena memiliki sifat yang sama maka memiliki kemiripan struktur tubuh. Nah, saya akan bahas beberapa teori evolusi yang cukup populer. Yang pertama ada Darwin dan Lamarck. Nah, ini ada 2 teori, perhatikan nih. Teori Darwin seperti ini teori Lamarck ya. Nah, untuk teori Lamarck, kalau kalian perhatikan, pada awalnya ini jerapah itu memiliki leher yang pendek. Mereka memerlukan usaha untuk mencapai makanannya, daun-daun yang tinggi, sehingga lama-kelamaan leher jerapah mulai panjang dan panjang seperti saat ini. Berikutnya teori Darwin. Teori Darwin mengatakan bahwa dulu itu ada 2 jenis jerapah leher pendek dan jerapah leher panjang. Namun jerapah leher pendek ini mengalami kematian akibat mereka tidak dapat bertahan hidup karena tidak mampu mencapai makanannya, sehingga yang hidup sampai saat ini adalah si jerapah leher panjang. Apa yang membedakan? Yang satunya ini apa nih? Ini berarti berdasarkan adaptasi. Lama menunjukkan bahwa adaptasi makhluk hidup terhadap lingkungannya menyebabkan suatu evolusi, perubahan. Perubahan apa? Perubahan struktur tubuh nih. Karena jerapah butuh makan, maka dia akan lama-lama membuat lehernya menjadi panjang karena mereka menggapai makanan yang lebih tinggi. Lalu kalau menurut Darwin, terjadi seleksi alam di mana yang tidak bisa bertahan hidup, yang kalah dalam mendapatkan makanannya, nanti dia akan mati, dan yang terus bertahan itulah yang hidup dan terus hidup membawa suatu evolusi. Nah, yang berikutnya adalah teori Weismann, di mana Weismann ini melakukan percobaan terhadap beberapa tikus. Dia mengawinkan 2 ekor tikus, masing-masing ekornya dipotong, dia potong, lalu dia kawinkan. Kemudian ternyata dari hasil perkawinan ini menghasilkan tikus-tikus yang tetap memiliki ekor. Nah, proses ini dilakukan terus-menerus. Dia potong lagi ekornya, kemudian dia kawinkan kembali, tapi tetap menghasilkan tikus yang memiliki ekor. Nah, dari sini bahwa perubahan sel tubuh itu menurut teorinya Weismann ini karena lingkungan itu tidak akan diwariskan pada keturunannya. Jadi walaupun tikus ini kita potong, tapi tikus ini akan tetap menghasilkan tikus yang memiliki ekor. Artinya lingkungan itu, perubahan yang terjadi pada lingkungannya itu tidak akan diturunkan pada generasi berikutnya. Seperti itu ya. Nah, untuk petunjuk adanya evolusi, yang pertama ada fosil. Kita bisa melihat adanya evolusi dari sisa makhluk hidup yang telah mati. Fosil menunjukkan fakta bahwa ada variasi makhluk hidup pada masa lalu ya. Salah satunya contohnya fosil kuda nih. Nah, gambar ini menjelaskan nih ada beberapa jenis kuda terjadi evolusi nih, dan bentuk dan fungsi ini. Yang pertama, tubuhnya kuda itu semakin lama semakin membesar. Kemudian kepala bagian depannya nih semakin panjang, yang awalnya pendek kemudian sampai saat ini yang lebih panjang. Lehernya juga ini mengalami
perubahan, yaitu menjadi lebih panjang sehingga mereka menjadi bebas bergerak. Kemudian geraham, bentuk gerahamnya depan dan geraham besar hingga sangat sesuai untuk makan makanannya yang saat ini, yaitu rumput ya. Lalu perbandingan morfologi ini membandingkan struktur luar organisme yang diperkirakan memiliki kekerabatan dekat. Ini ya, untuk struktur homolog, strukturnya sama namun fungsinya beda. Ini sudah kita pelajarin sebelumnya. Kemudian untuk analog, bagian tubuhnya berbeda tapi dia memiliki fungsi yang sama ya. Kemudian untuk perbandingan biokimia, spesies memiliki ciri khas di susunan biokimianya ya. Lalu proses mutasi. Mutasi gen adalah perubahan struktur gen atau DNA yang dapat menyebabkan perubahan sifat dan bersifat menurun. Mutasi kromosom dapat berupa duplikasi, translokasi, delegasi, inversi ya. Kemudian hukum Hardy-Weinberg ini menyatakan bahwa ada frekuensi alel dan frekuensi genetik dalam suatu populasi adalah konstan. Arti konstan yang ini berada pada keseimbangan dari satu generasi ke generasi, kecuali terdapat pengaruh-pengaruh tertentu yang mengganggu keseimbangan tersebut. Nah, untuk rumusannya seperti ini, P plus Q sama dengan 1, P kuadrat plus 2PQ plus Q kuadrat sama dengan 1. P itu apa? Frekuensi gen dominan. Ini yang huruf besar, kemudian Q itu yang resesif. P kuadrat itu alel homozigot dominan. Kemudian Q kuadrat itu alel homozigot resesif. Kemudian PQ ini gabungan dari yang dominan dan resesif ya, berarti A besar A kecil, B besar B kecil ya, C kecil C besar C kecil ya. Contoh soal, dalam suatu populasi kebun jeruk itu terdapat 1000 batang jeruk. 64% itu berbuah manis dominan, yang besar. Tentukan jumlah pohon yang berbuah asam atau resesif. Berbuah manis dominan, nilai P kuadratnya yang besar M besar tadi ya, berarti ini P kuadrat ya. Kalau M saja berarti itu P. Nah, 64% berarti ini kalau kita jadikan jadi 0,64. Maka P ini tadi P kuadrat. P-nya itu sama dengan akar dari 0,64, maka didapat nanti 0,8. P plus Q ini balik lagi ke rumusan awalnya tadi. Nih perhatikan, ada P plus Q ya nih. P plus Q itu sama dengan 1. Jika P tadi sudah diketahui 0,8, maka kita masukkan, maka kita akan bisa mencari Q-nya sama dengan 0,2. Nah, jika kita ditanya berbuah asam resesif, berarti itu Q kuadrat ya. Maka 0,04, nah ini tadi Q kuadrat berarti kita kalikan Q kali Q. 0,2 dikali 0,2, nanti dapatnya adalah 0,04. Kalau kita jadikan persen, ini sebesar 4% ya. Kalau kita ditanya jumlah jeruknya, maka 4% dari 1000, maka jumlah jeruk yang berbuah asam adalah 1000 batang. 4% dikali 1000, maka hasilnya 40 batang. Contoh berikutnya, dalam masyarakat B terdapat 100 orang penduduk. 4 diantaranya menderita albino. Tentukan berapa orang yang mungkin menjadi pembawa sifat albino ya. Berarti ini karir ya. Q kuadrat ke albino itu adalah gen resesif, maka dia Q kuadrat 4 orang, 4 dari 100 orang, maka itu adalah 0,04. Maka Q-nya bisa kita dapatkan akar dari 0,04 sama dengan 0,2. P plus Q itu sama dengan 1, di mana P untuk mencari P maka 1 min 0,2 sama dengan 0,8. Maka nanti didapat P-nya adalah ya 0,8
0,8 ya, 0,2 ini dari nilai Q-nya. P plus 0,2 sama dengan 1, maka 1 dikurang 0,2 hasilnya 0,8. Nih, pembawa sifat albino. Kalau pembawa berarti ada gen dominan dan ada gen resesif. A besar, A kecil ya. 2PQ ini nilainya. Kembali lagi ke rumusan awal nih. P kuadrat itu untuk yang dominan. Nih AA, BB, CC. Albino tadi Q kuadrat karena dia resesif nih ya. Kemudian kalau ditanya karir atau pembawa berarti kita pakai 2PQ. Nah, sekarang kita bisa masukin nilainya ya. P-nya udah diketahui, Q-nya udah diketahui. Maka nanti kita masukkan 2PQ itu 2 dikali P ini kemudian Q sama dengan 0,2 ini ya. Artinya nanti didapat bahwa pembawanya 0,32. Maka kalau kita jadikan persen itu kalau kita kalikan dengan 100 dengan jumlah orang di sana, maka akan didapat ini sebesar 32 orang ya. Jadi ada 32 orang yang sifatnya pembawa ya. Nah, mekanisme spesiasi ada 2 mekanisme spesiasi. Ini ada isolasi geografi, ada isolasi reproduksi. Nah, spesiasi itu apa? Spesiasi itu merupakan suatu proses evolusi munculnya spesies baru ya. Nih, salah satunya isolasi geografi. Ini misalnya ada suatu kejadian di alam yang membuat burung ini harus terpisah secara geografi. Akhirnya nanti dia membentuk beberapa jenis burung. Misalnya nih paruhnya menjadi berbeda. Kenapa? Karena nanti lokasinya berbeda, maka sumber makanannya juga berbeda. Akhirnya nanti ditemukan variasi-variasi bentuk mulutnya, misalnya ya seperti itu. Lalu isolasi reproduksi ini terjadi karena perbedaan keberhasilan pembuahan atau prakawin dan keberhasilan suatu perkawinan dan pasca kawin ya. Jadi ada 2 mode spesiasi, ada yang geografi, ada yang reproduksi. Baik, demikianlah materi dari saya, semoga bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.